Tanggal 11 Bang, itu nanti ulang tahun. Makanya didaftar. Jadi, melu lupa ya, Pak apa? Tempat kan Pak Sapur apa? Oh, saya itu kok ya, aku. Pagi kita mulai kuliahnya pagi ini. Ketemuan keempat ya, materi keempat mengenai velocity, seismic well tie, dan time to depth conversion. Oke, kenapa materi ini saya masukkan sendiri gitu karena data kita, data subsurface ya, terutama itu biasanya data seismik, terutama data seismik itu biasanya disimpan atau dicatat sebagai dalam two-way time, dalam waktu tempuh gelombangnya dari sumber atau dari source hingga sampai di detektor atau di receiver. Nah, sebenarnya untuk evaluasi subsurface kita lebih tertarik untuk mendapatkan informasi kedalaman atau thickness gitu ya, atau kedalaman. Jadi bagaimana caranya kita mengubah two-way travel time dari seismik menjadi estimasi kedalaman dari target subsurface kita gitu ya. Nah, salah satu hal yang menghubungkan antara keduanya tentu saja velocity ya. Well tie secara inherent juga berhubungan dengan time depth relation gitu, karena untuk melakukan koreksi dari travel time ke depth itu kita perlu mengkorelasikan event-event yang kita lihat dalam domain travel time ke dalam domain depth di sumur gitu ya. Jadi makanya 3 bagian ini saya jadikan satu materi. Oke. Nah, velocity, definisi dari velocity sendiri adalah perubahan perubahan kecepatan di mana gelombang seismik itu menjalar dari source ke receiver di dalam mediumnya di subsurface, berarti di dalam batuan. Ada yang masuk. Iya dong. Ada kan Mas Lali. Aslinya saya bisa sering lalu kan. Banyak jadi pegawai lari. Nah, secara umum sebenarnya medium kita atau subsurface itu biasanya bersifat heterogen dan juga anisotropi gitu. Berarti velocity tergantung di mana arah kita mengukurnya gitu. Jadi seandainya kita punya balok dari contoh batu atau dari sampel batuan gitu ya,
Jadi kalau kita mengukur velocity ke arah horizontal, ini belum tentu sama dengan velocity jika kita ukur di arah horizontal X gitu ya, di arah horizontal Y. Dan belum tentu juga sama dengan jika kita mengukur velocity atau kecepatan ke arah vertikalnya. Namun untuk simplifikasi biasanya kita menganggap medium ini homogen dan juga isotropis ya. Jadi velocity ke segala arah itu kita simplify sama gitu, kita ignore. Kita abaikan variasi velocity terhadap arah pengukuran biasanya. Walaupun tidak tepat, tapi untuk beberapa kasus, untuk banyak kasus bisa dipakai penyederhanaan ini. Selain perubahan velocity terhadap arah pengukuran tersebut, sebenarnya untuk masing-masing litologi batuan juga velocity memiliki range harga yang berbeda-beda, begitu ya, tergantung jenis batuannya dan juga kemungkinan juga fluida yang mengisi pori batuan tersebut. Di sini ada beberapa harga acuan range velocity yang umum ditemukan untuk berbagai macam litologi, baik yang brine saturated atau water saturated maupun yang sampel yang sudah dikeringkan. Ini rata-rata untuk batuan sedimen secara umum di kisaran 2000 hingga 4000 meter per detik, gitulah ya. Kita lihat beberapa litologi, terutama misalnya terutama karbonat gitu ya, cenderung memiliki harga velocity yang secara range lebih tinggi dibandingkan plastik, sedimen plastik. Namun yang perlu kita perhatikan, overlap antara litologi yang berbeda itu cukup lebar. Jadi walaupun secara umum bisa memiliki harga rentang velocity yang berbeda, namun antara litologi satu dengan yang lain biasanya ada overlap, range intervalnya saling overlap gitu ya. Nah, jenis-jenisnya kalau di dalam seismik atau di dalam pengukuran data velocity, ada beberapa jenis velocity yang bisa dibedakan. Yang pertama ada yang disebut velocity, instantaneous velocity ya. Ini berarti kecepatan rambat gelombang seismik di dalam batuan gitu ya. Kemudian average velocity biasanya depth, suatu reference depth tertentu dibagi dengan vertical travel time dari surface ke depth tersebut gitu ya. Mean velocity ini jarang dipakai, tapi karena ini biasanya hanya persamaan matematis ya, dari velocity interval atau velocity instantaneous
terhadap travel time. Kemudian kita sering dengar juga, terutama di seismic processing ya, ada yang namanya RMS velocity. Nah, ini biasanya umum dipakai di seismic, terutama seismic processing lebih umum dipakai RMS dibanding mean velocity atau ya dibanding mean velocity. Kemudian yang sering kita pakai atau sering kita dengar juga ada yang disebut interval velocity, yaitu velocity pada interval tertentu gitu ya. Biasanya intervalnya tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar. Bedanya interval dengan instantaneous, biasanya instantaneous intervalnya sangat kecil ya, hampir dibilang sesuatu cuma di sekitaran titik pengukuran itu aja. Nah, dari berbagai macam velocity tersebut, untuk kaitannya dengan pengukuran velocity yang umum dilakukan biasanya untuk data sonik yang dilakukan di sumur. Data sonik itu biasanya dianggap sebagai instantaneous velocity ya, bisa instantaneous atau interval. Cuma karena biasanya spacing sonic cukup rapat gitu ya, setengah feet atau setengah feet biasanya, jadi bisa dianggap itu sebagai instantaneous velocity. Nah, untuk data check shot mirip dengan sonic, namun karena intervalnya jauh lebih lebar dibandingkan sonic, maka ini biasanya lebih mengukur interval velocity ya. Interval ini juga bisa didapatkan average velocity ya dari check shot. Jika kita menghitung velocity-nya dari surface. Dari check shot sebenarnya bisa interval dan juga average. Kalau untuk processing seismik, jika kita melakukan time migration untuk data seismik, biasanya kita menggunakan model RMS velocity untuk time migration. Namun untuk depth migration biasanya kita menggunakan interval velocity dari data seismik kita. Dan untuk time to depth conversion umumnya kita gunakan average velocity. Walaupun interval juga bisa sebenarnya. Jadi ini bisa interval juga sebenarnya. Jadi either interval atau average. Nah, ini bisa saling diturunkan dari antara satu dan lain. Ini contohnya untuk sonic log. Kalau sampling kita cukup rapat gitu ya, bisa 1 feet atau setengah feet gitu, maka pengukurannya velocity yang didapat dari pengukuran sonic biasanya dianggap sebagai instantaneous velocity. Nah, demikian juga jika kita punya data check shot, karena diukur di dalam wellbore juga, namun receiver intervalnya biasanya lebih renggang dibanding sonic, maka biasanya yang kita ukur dari data check shot adalah interval velocity. Jadi masing-masing interval velocity untuk masing-masing layer. Kalau kita average velocity, berarti kita averaging dari reference kita biasanya di
di surface atau di MSL gitu. Jadi V average dari semua interval ini adalah V interval 1 ditambah interval 2 tambah V interval 3 tambah V interval 4 gitu ya, dibagi 4 interval tersebut. Sebentar ya, saya perlu chat dulu. Nanti bergantung ya, kalau tulis ya, ya. Nah, sekarang kenapa kita tetap perlu check shot correction gitu ya, walaupun di sumur kita sudah memiliki data sonic. Kita perlukan check shot karena secara nature gitu ya, sonic dan data sonic dan data seismik itu skalanya berbeda ya. Sonic lebih rapat, biasanya lebih detail dibandingkan velocity dari seismik. Dan juga selain itu perbedaan raypath, orientasi dari raypath antara sonic dan check shot atau seismik, surface seismik, di mana kalau sonic umumnya orientasinya mayoritas vertikal begitu ya, sedangkan kalau seismik itu belum tentu selalu vertikal. Nah, kedua hal ini menyebabkan perbedaan antara seismik dengan sonic atau sonic dengan seismik atau dengan check shot, itu yang dinamakan biasanya drift ya. Jadi suka drifting, suka menyimpang sedikit gitu ya. Jadi di sini contohnya kalau kita punya data sonic yang hitam, berwarna hitam, data velocity dari sonic yang berwarna hitam di kurva paling kanan gitu ya. Kemudian kita punya data check shot untuk sumur ini, dari data check shotnya ini kurva yang berwarna biru gitu ya. Kalau kita lihat secara umum overall trennya mirip ya antara sonic dengan check shot, cuma ada beberapa diskrepansi gitu ya, terutama di sini nih, kayak di sini. Di bagian sini di mana sonic lebih lambat sedikit dibandingkan check shot gitu. Nah, untuk area yang problem seperti ini yang dinamakan drift gitu ya. Jadi ini harus dikoreksi sonicnya untuk mengoreksi drift akibat perbedaan dengan check shot. Dan kalau kita lakukan koreksi sonic lock yang sudah dikoreksi terhadap check shot itu adalah kurva yang berwarna merah. Jadi secara overall ya warna merah lebih match dengan kurva biru dibandingkan yang hitam gitu ya. Yang hitam sebelum dikoreksi. Nah, untuk RMS velocity sebenarnya ini banyak di processing gitu ya, pada saat processing seismik. Velocity RMS itu persamaannya adalah akar dari penjumlahan dari masing-masing layer, dari velocity di masing-masing layer kuadrat dikalikan dengan delta T di masing-masing layer
dibagi dengan delta T di masing-masing layer tersebut. Nah, persamaan ini atau hubungan ini mengasumsikan gelombang seismik kita itu menjalar secara lurus begitu saja ya, seperti digambarkan oleh garis biru putus-putus ini. Di persamaan velocity RMS mengasumsikan gelombang kita itu berjalan dengan lurus gitu, seperti di garis putus-putus biru ini. Namun seperti kita ketahui pada waktu kita kuliah beberapa minggu yang lalu tentang ray tracing gitu ya, sebenarnya karena ini mediumnya berlapis-lapis gitu ya, tidak single layer, tidak satu lapis homogen gitu, tapi berlapis-lapis, maka kita tahu dari kuliah minggu lalu bahwa gelombang itu sebenarnya merambatnya melengkung gitu ya, karena makin ke bawah, makin ke dalam biasanya velocity makin besar, maka sudut datang juga semakin landai, sehingga dia akan melengkung gitu sebenarnya, seperti kurva yang warna merah ini. Namun velocity RMS itu menganggap gelombang berjalan lurus begitu saja. Kenapa demikian? Dengan asumsi ini maka kita bisa menghitung waktu tempuhnya simply dengan menggunakan persamaan Pythagoras itu ya, di mana waktu tempuh kuadrat atau waktu tempuh adalah akar dari T0 kuadrat ditambah X kuadrat, jarak offsetnya kuadrat dibagi dengan velocity kuadrat. Nah, kondisi ini hanya terpenuhi jika dengan kata lain, kurva garis merah ini akan sama dengan garis biru yang putus-putus jika jarak offset kita itu cukup kecil, atau depth kita cukup dalam gitu ya. Kalau kita memiliki depth yang cukup dalam, maka antara kurva merah dan biru ini dia akan makin rapat gitu ya. Demikian juga jika kita jarak offsetnya tidak terlalu jauh, cuma di sini, maka antara garis biru dan garis merah dia akan merapat gitu ya. Namun tentu saja kita tahu dari sebelumnya juga offset ini adalah fungsi dari target kedalaman kita ya. Nah, ini kalau saya buat saya buat perbandingan antara interval velocity atau instantaneous velocity dengan interval velocity dan average velocity gitu ya. Jadi misalkan saya punya velocity function seperti ini ya, 1500 ditambah 0,6 kali kedalaman, itu diwakili oleh gambar biru ini, kurva biru. Nah, kurva biru ini adalah velocity instantaneous ya, karena dia samplingnya cukup rapat setiap meter atau setiap bit, tergantung vertikalnya. Maka kalau saya hitung average velocity dari velocity function biru ini, itu saya dapatkan yang warna merah ini, velocity average. Dan tentu saja selain average, saya bisa hitung velocity interval dengan mengasumsikan interval setiap 10 meter atau setiap 50 meter begitu ya. Saya bisa buat
saya dapatkan kurva yang stepping bentuk tangga ini ya. Ini yang velocity interval. Jadi kalau kita lihat secara umum average velocity itu selalu lebih rendah daripada interval velocity ya, interval atau instantaneous velocity. Nah, seismic well tie sendiri kita perlukan karena kita perlu mengkorelasikan event-event di seismik kita which is diambil dalam two-way travel time dengan litologi atau litologi yang kita temukan di sumur, which is biasanya direkam dalam depth gitu ya. Nah, di sini ada dua isu besar gitu ya. Yang pertama, scale antara resolution atau scale antara seismic dengan time itu berbeda ya. Yang satu biasa samplingnya cukup rapat, ya, well log biasanya cukup rapat samplingnya, sedang resolusinya cukup tinggi. Sedangkan untuk seismik resolusinya bisa puluhan bahkan ratusan meter gitu ya. Dan secara domain juga atau secara skala juga yang satu dalam time, two-way time, sedangkan di log itu di dalam domain depth atau domain spasi, domain depth. Nah, tujuan dari seismic tie, maka itu kita ingin mengkorelasikan atau menghubungkan fitur-fitur yang kita temukan di sumur, baik itu top atau well marker ataupun litologi, itu dengan event-event yang kita lihat di seismik. Dan sebaliknya kita juga mau mengkorelasikan atau menghubungkan fitur-fitur yang kita lihat di seismik terhadap litologi yang kita lihat di sumur gitu ya. Nah, untuk melakukan ini maka kita memerlukan apa yang namanya biasanya disebut time to depth relation ya, atau TDR ya. Kita juga selain itu kita juga biasanya ingin melakukan wavelet extraction gitu ya, untuk interval of interest kita. Dan biasanya ini bisa kita lakukan jika antara data seismik dengan data log kita itu sudah saling match atau sudah saling berkorelasi ya. Nah, intinya perbedaan antara data sumur atau dengan data seismik yaitu samplingnya. Untuk data sumur, samplingnya itu long trajectory dari sumur, sedangkan untuk data seismik, samplingnya dia sampling arah lateral dan juga arah two-way time. Gitu ya. Secara bandwidth, seismik biasanya memiliki high frequency, bisa sampai puluhan ribu hertz, sedangkan log itu high frequency bisa hingga puluhan ribu hertz, sedangkan data seismik itu range frekuensinya cukup rendah ya. Biasanya up to ratusan paling tinggi ya. Nah, secara resolution, ketika resolution
data log cukup rapat ya, cukup detail, bisa berkisar antara 2 cm hingga 2 meter. Namun untuk seismik ini bisa puluhan hingga ratusan meter gitu ya, vertically. Untuk horizontal resolution, data sumur cukup masih cukup rapat, namun jika kita memperhitungkan lateral variation dari satu sumur ke sumur lain, maka ini cukup jauh jaraknya, tergantung jarak sumur kita ya, apalagi kalau masih sumur wildcat atau sumur eksplorasi, biasanya jaraknya bisa puluhan hingga ratusan kilometer gitu. Kalau horizontal resolution dari seismik, dia telah cukup rapat, tergantung dari receiver sampling atau binning dari data seismik kita. Kemudian data sumur juga melakukan pengukuran velocity. Selain velocity juga melakukan pengukuran density, resistivity, dan sebagainya. Untuk data seismik yang diukur adalah properti dari gelombang, sebenarnya gelombang seismik, yaitu amplitude, phase, continuity, horizontal, dan vertical velocity. Nah, ini depth measurement, sedangkan seismik adalah two-way time measurement. Cara unit of measurement, log ini karena di dalam depth ya, vertical depth, dan biasanya referensinya adalah di Kelly Bushing. Sedangkan untuk data seismik ini dalam two-way time, vertical secara two-way time, dan biasanya referensinya adalah surface elevation ataupun mean sea level. Untuk data check shot, kita perlukan untuk menghubungkan antara data sumur dalam depth dengan data surface seismik yang dalam time. Kita dapatkan ini dengan cara melakukan pengukuran check shot ya. Check shot ini mengukur vertical one way time dari surface ke depth ke kedalaman tertentu. Kemudian kita bisa menentukan start time dari top dari well log kita, dan kemudian kita bisa mengkalibrasi hubungan antara depth dengan two-way time yang dilakukan yang diukur dari data sonic. Dari situ kita bisa membuat suatu synthetic trace ya, atau model trace dari data sonic dan density log ya. Jadi dari data sonic dan data density kita bisa hitung acoustic impedance, dan kita bisa lakukan blocking dari log kita untuk mendapatkan major reflection atau major reflection saja. Kemudian dari
reflectivity tersebut, kita bisa hitung impedance, acoustic impedance, dan menghitung kontras antara dari acoustic impedance tersebut kita bisa menghitung reflectivity dengan melakukan perhitungan dari kontras impedansi tersebut. Kemudian kalau kita sudah dapat reflectivity, kita bisa konvolusikan dengan reflect seismic kita untuk mendapatkan synthetic trace atau model trace-nya. Sini contohnya di sumber A gitu ya, kita punya shale, di bawahnya ada sand. Nah, kalau kita memiliki data log sonic seperti ini, yang warna hitam, dan data density seperti ini, kemudian kita lakukan blocking dari data log sonic dan log density, yaitu yang warna kurva merah ini. Kita dapatkan kurva AI, kurva impedansi gitu ya. Dari impedansi ini kita bisa hitung reflectivity atau koefisien refleksi. Kemudian kita konvolusikan dengan wavelet seismik kita dapatkan synthetic trace atau model trace. Secara workflow, dari data input sonic dan density, dan data seismik, survei seismik yang ada, kita lakukan QC, baik data lognya maupun data seismiknya. Problem-problem umum yang kita temui untuk data log, terutama data untuk density, itu dia sangat dipengaruhi oleh washout ya. Jadi ini kita perlu koreksi dulu. Kemudian untuk data sonic yang umum terjadi kalau kita punya cycle skip ya, ataupun tool yang stuck. Kemudian setelah kita edit data lognya, kita lakukan blocking ya, atau averaging untuk mengcapture major reflectivity. Dan kemudian kita bisa kita lakukan time depth correction menggunakan informasi velocity yang ada, baik dari VSP maupun dari check shot, atau bahkan dari seismic stacking velocity, untuk melakukan time to depth correction. Kemudian di situ kita bisa melakukan wavelet extraction, dan kita generate synthetic trace untuk dibandingkan dengan surface seismic kita. Nah, wavelet sendiri kita memiliki apa yang disebut analytical wavelet gitu ya. Analytical wavelet ini wavelet theoretical gitulah ya. Ada bermacam-macam jenis. Yang paling umum biasanya contohnya Ricker gitu ya. Ricker wavelet. Nah, untuk membuat atau mengenerate analytical wavelet ini, kita perlu tahu fase dari wavelet itu sendiri, apakah dia minimum phase atau zero phase, kemudian polarity dari wavelet itu sendiri, apakah kontras impedansi di log kita itu berkorelasi dengan positive reflection atau negative reflection, gitu ya. Maksudnya apakah dia berkorelasi dengan trough di seismik atau dengan peak di seismik. Kemudian kita juga harus tahu dominan frekuensi dari data kita ya, data seismik kita. Nah, di sini misalnya 25 Hz, maka kita buat wavelet yang walaupun analytical, kita gunakan frekuensi dominan yang ada di seismik kita di dalam interval tersebut. Ini contoh untuk seismic well tie ya,
yang cukup baik dan konsisten gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk Queltai, saya selalu tampilkan log gamma ray gitu ya, atau log any lithological log gitu. Ini saya pakai gamma ray, color coded dengan litho fluidnya. Di mana di sini kalau warna kuning ini sand yang wet sand gitu ya. Warna biru Tosca ini carbonate, limestone. Kemudian yang warna merah ini adalah sand yang berisi hidrokarbon, berisi gas. Warna hijau biasanya di sini hijau muda ini berisi oil gitu ya. Sedangkan yang abu-abu ini biasanya shale. Nah, di sini saya korelasikan antara data survei seismik di panel ke-5 ini, yang di tengah-tengah ini. Ini adalah data seismik yang melalui sumur tersebut. Kemudian kita correlate dengan data sintetik yang di-generate dari log density dan log sonic sumur, yang ini. Dan kita bandingkan dengan data yang ini adalah data seismik, survei seismik juga, tapi di along ini ya, along trajectory. Kalau kita bandingkan, kita lihat dan kita lakukan wavelet extraction, sudah gitu kita korelasikan, kita lakukan wavelet extraction, kita dapatkan bentuk wavelet seperti ini gitulah ya. Ini cenderung zero phase kalau kita lihat, namun ada phase rotation ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin sekitar 90 atau close to 90 degree rotation. Nah, kalau kita lihat panel yang ini adalah correlation antara sintetik dengan seismik, dengan survei seismik. Jika antara seismik dengan sintetik kita cukup match, maka kita lihat secara correlation dia harusnya tinggi di zero correlation ya, di zero cross correlation. Kita lihat dia cukup tinggi dan makin jauh dari posisi zero ini, dia makin correlation dan makin rendah begitu ya. Dan kalau kita lihat di sini adalah data velocity-nya, data sonicnya, velocity. Di sini kita lihat ada high velocity ini yang berwarna merah, dan itu memang berkorelate dengan limestone yang kita temui di sumur ya. Di sini ada warna merah, di sini ada, kalau kita lihat detail ini ada streak biru sebenarnya. Ini ada limestone streak di sini dan juga di sini ya. Jadi cukup konsisten apa yang kita temui secara litologi sumur yang dalam depth dengan fitur-fitur yang kita lihat dalam seismik, which is dalam two-way time begitu ya. Dan di sini kita bisa lihat top dari limestone memang dia ada strong reflection gitu ya. Jadi cukup berkorelasi cukup baik. Di sini saya lakukan adjustment sedikit ya. Maksudnya saya lakukan stretch squeeze sedikit, terutama di sini, di area sini ini bisa terlihat ya. Saya adjust sedikit karena kurva biru adalah input velocity kita atau velocity sebelum di adjust, dan warna merah adalah velocity setelah di adjust atau setelah saya lakukan stretch squeezing sedikit ya. Idealnya kalau data kita bagus kita tidak perlu melakukan stretch squeeze, namun kadang kita perlu lakukan, tapi jangan terlalu ekstrim gitulah ya.
Di sini saya jaga kurang lebih, saya nggak mengubah velocity lebih dari 10% biasanya. Karena kalau lebih dari 10% biasanya ada problem yang lain gitu, bukan di sini. Di sini saya lakukan adjustment karena cukup strong terlihat di seismiknya ya, top dari Marwat limestone. Nah, kemudian kalau kita lakukan comparison data seismik, survei seismik kita dengan sintetik dari sumur, harusnya cukup baik, cukup match antara sintetik dengan seismik, di mana sintetik kita ketemu trough atau warna biru, maka di surface kita juga ketemu warna biru. Jika sintetik kita menunjukkan itu sebagai positive reflection atau peak warna merah, di survei seismik kita juga ketemu hal yang sama, dan begitu seterusnya. Kita coba fokus untuk di interval target kita. Jadi kadang kalau terlalu lebar juga kita sulit mendapatkan tie yang bisa reasonable gitu ya, bisa baik. Kayak di sini nggak begitu, tidak begitu cocok, agak miss, tapi nggak masalah karena bukan interval interest saya gitu. Oke. Nah, selain itu gunanya velocity synthetic generation, kita juga bisa meng-QC kualitas data seismik kita ya, terutama data gather atau data pre-stack. Ini contohnya saya ambil dari salah satu processing di mana kita lakukan PSTM processing gitu ya. Dan di panel kedua dari kanan ini adalah CMP gather setelah PSTM untuk di lokasi sumur ini ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada limestone di bagian bawah ini, ada limestone di sini, dan itu terlihat jelas ada strong reflection di seismik ya. Dan kalau saya buat synthetic gather dari data sumur ini, itu terlihat, saya lihat secara tren AVO itu dia datanya sebenarnya sudah konsisten gitulah ya dengan sintetik ya, di mana top dari limestone ini dia cenderung makin ke arah offset jauh, dia makin turun, makin lemah gitu ya. Di sini juga. Namun di sini kita lihat ada jittering gitu ya, ada noise yang masih ada di dalam data yang menyebabkan inkonsistensi antara respons yang kita lihat dari sintetik dengan respons yang kita dapatkan dari seismik. Nah, di sini kalau kita lihat juga secara kualitas datanya masih cukup noisy gitu ya dibandingkan kalau dengan sintetik. Jadi sini saya coba buat lagi satu sintetik lagi, tapi saya lakukan di sini saya menggunakan simple convolution gitu ya. Tapi di sini saya lakukan lagi, tapi saya gunakan full waveform modeling gitu dengan include multiple. Di sini terlihat data-data noise dari multiple itu masih mempengaruhi gather kita dengan karakter yang mirip yang kita lihat di data original gather kita. Dan kalau kita lihat efeknya di AVO response kita, dia juga memberikan efek jittering gitu ya, seperti yang kita lihat di data gather kita. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa secara overall workflow processing kita belum cukup optimum gitu ya untuk
menghandle noise atau menghandle dalam hal ini menghandle multiple. Jadi kita bisa revisit lagi isu ini di processing gitu. Jadi salah satu hal ini bisa saya pakai juga biasanya untuk meng-QC kualitas processing seismik kita ya. Nah ini efek dari kualitas data seismik terhadap wavelet kita. Jadi di sini contohnya saya punya satu sumur. Di sini ada gas sand gitu ya, ini merah, ini gas sand, dan di seismik memang terlihat dia ada brightening gitu ya, brightening. Di top dari gasnya dia terlihat brightening. Dan kalau kita lihat di sintetik memang menunjukkan pola yang sama begitu ya. Kita lihat adanya brightening juga di top dari gas sand ini. Namun di sini kita lihat ada inkonsistensi seperti ada event yang melengkung gitu ya di bagian atas ini. Dan itu kalau saya modelkan, sekali lagi saya modelkan full wave modeling dengan multiple, terlihat karakter yang sama dengan apa yang saya jumpai di data RailGather kita. Jadi ada kemungkinan di bagian mid atau mid to far angle ini masih dipengaruhi oleh noise dari residual multiple yang ada. Dan sebagai akibatnya kalau saya lakukan extraction wavelet di angle stack, jadi di sini saya lakukan extraction di full stack, near stack, mid stack, mid angle range stack, far angle stack, dan hingga ultra far. Kita lihat secara konsistensi wavelet dari near ke mid itu dia masih konsisten ya dengan apa yang kita lihat di full. Di near ke mid itu dia masih konsisten, namun begitu di far angle dan ultra far waveletnya secara efeknya kita lihat makin deteriorate gitu ya, makin rusak waveletnya, bahkan udah seperti reverse polarity gitu ya di ultra far. Jadi dari sini kita bisa menentukan maksimum angle yang kita bisa gunakan untuk evaluasi lebih lanjut, maupun juga untuk generate atribut-atribut yang akan digunakan dalam interpretasi. Jadi untuk kasus ini akhirnya saya putuskan hanya menggunakan near dan mid angle saja, tidak pakai far dan ultra far karena kualitasnya tidak optimum gitu ya, karena masih ada pengaruh dari residual multiple ini. Oke. Jadi seismic well tie itu dianggap cukup bagus jika tergantung keperluannya juga sebenarnya. Jadi kalau keperluan kita adalah untuk regional mapping, maka akurasi yang kita perlukan biasanya within a few cycles saja. Jadi asalkan dalam beberapa cycle interval itu sudah cukup match, maka biasanya sudah cukup kalau untuk regional mapping. Secara kualitas data seismik yang poor quality atau fair quality biasanya sudah bisa digunakan. Dan keperluannya biasanya hanya untuk regional mapping regional surface ya. Jika untuk exploration need, maka kita perlu akurasi hingga within setengah cycle ya. Data seismiknya biasanya perlu yang baik, yang cukup baik, karena kita akan lakukan well tie tidak hanya di satu sumur, biasanya di beberapa sumur gitu ya, sebagai kontrol. Nah, untuk development atau exploitation, kita tentu saja perlu data yang makin akurat,
kita perlu match secara karakter wavelet dan juga seismic data yang kualitasnya sangat baik gitu ya. Karena ini nantinya digunakan untuk atribut analisis selain untuk mapping, tapi juga digunakan seismiknya untuk atribut analisis dan juga inversion. Untuk kasus yang ini tadi, karena untuk keperluan atribut, hanya tidak saya pakai untuk yang far dan ultra far. Nah, secara umum bisa kita buat kesimpulan biasanya seismic well tie biasanya kita lakukan forward modeling untuk mendapatkan sintetik seismogram. Kemudian kita matchingkan sintetik tersebut terhadap data seismik kita, sehingga kita bisa mendapatkan hubungan antara time to depth ya, dari time to depth relation. Nah, masalahnya biasanya yang umum ada itu biasanya dari kualitas data log ya. Kualitas data log itu sendiri. Nah, kemudian kualitas dari data seismik seperti contoh tadi yang sudah saya berikan, juga confusion about bagaimana kita harus handle shallow sectionnya ya, terutama jika kita tidak punya check shot gitu. Kita bisa pakai sonic, tapi biasanya sonic hanya diukur di interval tertentu saja ya, tidak sampai ke surface. Nah, seismic well tie ini biasanya langkah yang krusial dalam interpretation ya, baik interpretation maupun atribut evaluation. Biasanya kita perlu lakukan ini di awal-awal. Ini yang biasanya orang kelewat, biasanya orang main peak horizon dulu baru di well tie. Justru kalau menurut saya kita harus well tie itu lebih dahulu ya, sebelum kita bisa interpretation horizon. Karena well tie ini akan menentukan apakah interpretation kita nanti akan kita lakukan di peak atau di trough atau bahkan di zero crossing gitu, tergantung dari polarity data polarity dan juga phase dari data seismik kita. Nah, biasanya kita mulai dengan wavelet theoretical atau analytical wavelet yang umum adalah Richter gitu ya, dengan frekuensi dari dominan frekuensi seismik kita. Kemudian kita lakukan adjustment seperti stretch squeeze seperti yang saya contohkan tadi di slide sebelumnya juga, untuk mendapatkan tie yang baik sebelum kita melakukan ekstraksi wavelet. Oke, itu untuk well tie. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke interpolasi ya. Interpolasi, pengertian dari interpolasi ini adalah suatu metode untuk mendapatkan data poin baru ya, data poin baru dari serangkaian data diskrit gitu ya. Biasanya dilakukan untuk estimate value obtained by sampling experimentation. Biasanya bisa dilakukan dengan curve fitting ya, atau regression analysis. Nah, metode-metode yang umum dipakai dalam melakukan interpolasi, misalnya adalah yang paling simple itu adalah nearest neighbor interpolation, atau biasanya ada yang menyebut juga piecewise constant. Ini sangat sederhana karena dia hanya mengambil angka dari sampling terdekat gitu ya, hanya copy paste data dari sebelah data yang terdekat dari dia gitu. Ini biasanya disukai karena cukup simpel dan cepat ya perhitungannya. Linear interpolation berarti ini
menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain dengan persamaan linear. Biasanya ini quick and easy ya, tapi biasanya tidak terlalu akurat. Kemudian polynomial interpolation biasanya menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain dengan polinomial, baik derajat 2, 3, atau lebih ya. Ini biasanya bisa menimbulkan artefak ya, terutama di ujung-ujung data ya. Nah ini ada lagi yang namanya spline interpolation. Biasanya ini sama dengan polynomial interpolation ini, cuma dia spesifik untuk low degree polynomial. Biasanya maksimum 3, masalah 2 atau 3, polinomial derajat 2 atau 3. Ini contohnya untuk nearest neighbor. Jadi kalau kita punya sampling data warna titik merah ini, kalau kita lakukan sampling nearest neighbor, maka data kita selanjutnya ada seperti ini. Begini nanti ya, akan patah-patah gini karena dia hanya mengcopy data dari titik terdekat. Jadi kalau di sini di titik 0,5 X 0,5 saya dapat harganya ya antara 0 atau ini ya di tengah-tengah. Lebih kecil dari 0,5 saya dapatnya 0 semua gitu karena saya cuma ngopi dari titik terdekat ini di titik X sama dengan 0 itu di copy aja semua harganya. Kalau linear interpolation maka dari titik X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1 saya tarik garis lurus, garis linear gitu ya. Ini biasanya quick tapi tidak terlalu akurat karena kelihatan patah-patah gitu ya. Untuk polinomial di sini derajat 2 gitu ya. Ini bentuknya lebih smooth gitu, namun kalau di ujungnya dia lakukan lagi nih, dia bisa bikin artefak gitu, bisa melengkung lagi gitu. Ini karena di stop di sini ya. Ini spline itu berarti derajat 3 apa 2. Nah ini terlihat ya sama dengan polinomial ya. Nah, interpolasi ini kita bisa gunakan untuk velocity ya, untuk resample data velocity ya. Misalnya karena kita perlu ubah domain dari two-way time ke depth, maka kita bisa lakukan interpolation untuk data resampling ini. Yang umum adalah untuk mendapatkan higher resolution model, velocity model ya, dari sparsely sampled model atau sparsely sampled data. Interpolation-nya seperti sudah dicontohkan tadi bisa linear atau bahkan bisa nearest neighbor, linear atau polynomial. Oke, sebentar ya. Izin dulu sebentar. Oke, jenisnya ada 1D interpolation, ada 2D,
untuk di Octave ya, ada 1D dan 2D. Sebenarnya lebih dari itu juga bisa, tapi di Octave cuma ada 1D dan 2D interpolation. 1D interpolation berarti kita resample data di arah vertikal saja. 2D interpolation berarti kita resample selain ke arah vertikal juga ke arah lateral ya. Nah, 2D ini biasanya bisa di breakdown menjadi 2 pas 1D gitu. Jadi kalau kita lakukan 1D ke satu arah, kemudian ke arah yang lain, itu sama dengan aja kita melakukan 2D interpolation. Nah ini kita langsung latihan aja ya untuk interpolasi. Latihan di course 4 ya. Vektor course 4 ada 4A, B, C, D, dan E ya. A dan B ini sama sebenarnya, jadi kita lakukan 1D interpolation. Kita di sekitaran yang exercise 4B aja. Kalau kita buka exercise 4B, ketika akan lakukan 1D interpolation, di sini kita diberikan data velocity peak. Jadi ini dari processing ya. Kalau kita buka datanya, itu ada di sini data namanya vel peak. M. Nah ini. Kalau kita buka, vel peak ini dia meload matriks TNMU namanya. Dia meload matriks TNMU dan WMO. Jadi ini time and velocity pair sebenarnya. Jadi kita lihatnya begini, ini time 0,2 ini untuk satu location ya, satu location ke arah kanan. Jadi di location 1 dia peak di time 0,27, kemudian peak berikutnya di time 0,71, peak berikutnya di time 1,26 dan seterusnya gitu ya. Sedangkan velocity-nya adalah velocity di peak pertama adalah harganya 1028,43, velocity berikutnya 1085. Jadi untuk yang ini, time yang ini, velocity-nya adalah yang ini. Time yang ini, 0,71 ini, velocity-nya adalah yang ini. Begitu seterusnya ya. Terus nanti pindah lokasi, lokasi berikutnya dia mulai lagi peak-nya time sekian, velocity sekian gitu ya. Jadi seperti ini data strukturnya. Di sini kita lihat si prosesornya atau orang yang mengerjakan ini udah cukup baik gitu ya, dia pick setiap location konstan gitu ya. Setiap location dia pick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia pick 7 sampel gitu di setiap location. Konsisten. Kadang agak repot lagi kalau tiap location beda-beda. Picknya ada yang 7 pick, ada yang 15 pick. Itu agak PR lah gitu. Ini kebetulan udah baik nih orangnya, tiap location dia pick banyak 7 picking points gitu ya. Dan di sini semua ada 34 location. Jadi posisi 1 sampai 34. Jadi ada 34 location. Ini kita load datanya, kemudian size-nya kita tahu nanti dia akan ada 34 baris ya, dan 7 kolom. Nah, T maksimumnya kita hitung dari maksimum TNMO ini, angkanya yang paling maksimum berapa. T minimum adalah harga minimum dari matriks TNMO. Kemudian kita interpolate, kita buat time vector yang baru.
kita interpolate setiap 20 milisecond gitu ya. Jadi time kita yang baru adalah dari T-min sampai T-max setiap 20 milisecond. Kenapa 20? Karena kalau di sini dia sampelnya beda-beda nih. Ini kan 0,27 ke 0,71. Ini berikutnya 0,235 ke 0,725 gitu ya. Beda-beda jadi antara location nggak sama sampelnya. Karena ini peak manual ya. Jadi kita samakan semua jadi 20 milisecond sampling. Di sini kita cuma interpolasi aja nih, interpolate time sampelnya tadi yang udah kita ubah ke 20 milisecond, kita kopikan gitu ya ke sebanyak 34 location, sebanyak 34. Ini kan hanya untuk satu location ya. Ini untuk location yang lain berarti kita kopikan 34. Kita buat matriks 34 baris gitulah, 34 kolom. Kemudian lateral spacing-nya kita asumsikan ini tiap dia peak-nya si orang ini dia tiap 500 meter laterally. Di sini kita bikin spatial axis-nya, berarti X-nya dari 0 sampai jumlah kolom gitu ya, dikalikan dx. Kemudian kita ubah ke velocity interval. Nah, ini kan peak ya, hasil peaking ini berarti velocity RMS gitu. Dari RMS kita ubah ke interval, gunakan VRMS to ke interval ini dari terus ya. Jadi kita lakukannya per location ya, dari location 1 sampai 34. Kemudian kita regrade atau kita interpolate ke grid time sampling yang baru yang tiap 20 milisecond. Untuk interval velocity, interval step-nya kita buat 7 step, jadi nanti ada 7 anak tangga gitu. Ini kita ubah, kita interpolate VRMS dan juga V interval kita interpolate menggunakan interp 1. Interp 1 ini berarti kita 1D interpolation. Ini adalah time sebelum interpolasi, velocity sebelum interpolasi, ini time setelah interpolasi. Velocity setelah interpolasi nanti akan diinterpolate ya, oleh si interp 1. Jadi kita pakai piecewise chip interpolation ya. P-chip ini maksudnya piecewise chip interpolation. Jadi kalau kita help interp 1, P-chip ini adalah piecewise cubic interpolation. Nah, karena cubic interpolation, maka atau polynomial interpolation biasanya di ujung-ujung dia akan bikin noise nih dia. Di ujung-ujung dia akan bikin artifact ya, bukan noise. Dia akan bikin artifact biasanya. Supaya nggak begitu, makanya saya kasih option ini extract ya. Extract itu supaya di extrapolate beyond endpoints. Dia nggak ini, dia nggak bikin artifact di ujung. Kemudian kalau udah kita display-kan, oke, ini yang ini setiap 7 poin nih, setiap 7 poin. Kemudian ini yang diinterpolate ke 20 milisecond ya. Kemudian nanti kita tampilkan, kita display-kan plot velocity-nya.
Kalau kita run ini, di sini dia running. Iya. Nah, baik, sorry, saya kelewatan. Jadi kita ulang, dia run ini, 4B, dia cepat aja karena interpolation-nya datanya nggak banyak. Terus dia akan bilang, kasih tahu, there are 34 peak velocity location. Untuk one di display nanti kita pilih mau location mana yang kita tampilkan. Jadi kita pilih dari 1 sampai 34. Kan ada 34 location, misalkan saya mau tampilkan posisi lokasi 30 gitu ya. Saya ketik 30, kemudian saya enter. Ini akan diplot. Nah, jadi dia akan plot ini untuk velocity profile atau velocity function untuk location 30, karena tadi saya pilih 30 ya. Jadi ini adalah velocity yang di-pick oleh si prosesor sebelumnya, itu adalah yang warna merah ya, lingkaran merah ini. Ini adalah velocity time velocity pair yang di-pick oleh si prosesor itu yang ada di file tadi. Yang biru adalah hasil interpolasi saya. Velocity setelah saya interpolasi dan menggunakan polynomial interpolation, spline interpolation tadi. Yang merah ini, yang biru ini sama. Jadi ini saya plot ulang. Yang biru ini yang setelah saya interpolation, setelah saya interpolasi. Yang merah ini adalah velocity interval yang dihitung dari velocity function biru. Nah, kalau kita lihat, ini adalah penampang velocity dari hasil si pick orang yang pick tadi. Cuma kita grid ke grid yang sama ya, karena dia ada 7 pick ya, masing-masing location. Jadi kalau kita lihat nih, kan kotak-kotak nih ya. Satu kotak nih satu pick sebenarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu location tadi dia nge-pick sebanyak 7 pick. Dan di sini ke arah lateral kalau kita hitung kotaknya ada 34 harusnya. Jadi dari hasil picking yang dilakukan si orang tadi, si prosesor tadi, kita bisa tampilkan sectionnya seperti ini bentuknya gitu ya. Dimana kita lihat biru adalah low velocity sekitar 1000 meter per second biru, merah itu yang high velocity berapa? 1000 200 400 mungkin sekitar 1800-an gitu ya. 1800 per second yang warna merah. Ini adalah data sebelum kita interpolasi gitu. Jadi apa adanya yang di-pick oleh si prosesor. Kemudian setelah kita lakukan interpolasi 1D ke arah vertikal menjadi setiap 20 milisecond gitu kita interpolasi samplingnya. Itu adalah gambar yang di bawah. Terlihat dia jadi lebih smooth ya, terutama ke arah vertikal karena kita interpolasi. Namun untuk arah lateral kita nggak interpolasi, makanya masih terlihat patah-patah ini ke arah. Untuk figure 3, figure berikutnya ini data yang sama, cuma dalam velocity interval. Jadi kalau ini tadi RMS ya, di peak, ini saya ubah ke interval itu seperti ini. Ini adalah yang original picking-nya, yang ini yang bawah yang setelah saya interpolate vertikal 30 milisecond. Oke, jalan semua sejauh ini. Ada yang problem kan? Oke, berikutnya kita buka 4C ya. 4C sama 4D ini sama aja ya. Kita running 1D 2 kali dan
2D interpolation langsung ya. Kita cuma kita akan lakukan yang 4C aja. Jadi sama seperti tadi, cuma kalau tadi hanya satu dimensi, hanya ke arah vertikal, di sini kita lakukan 2 kali. Jadi selain ke arah vertikal, ini, dari yang ini, selain ke arah vertikal, kita kemudian lakukan ke arah lateral. Ini. Jadi ini yang pertama, interpolasi yang pertama ke arah vertikal, kemudian datanya kita transpose ya, kita ubah baris jadi kolom, kolom jadi baris, kita lakukan interpolasi lagi, jadi berarti ini di arah satunya, arah lateralnya, karena kita transpose matriksnya. Kita lakukan interpolasi sekali lagi, jadi ini di arah vertikalnya, kemudian di arah lateralnya, kemudian kita lakukan lagi interpolasi sekali lagi, tapi pakai interp 2. Interp 2 ini berarti 2D interpolation, jadi ini nggak perlu dibolak-balik datanya. Cukup sekali aja karena ini langsung 2D interpolation. Kalau ini tadi 1D interpolation arah vertikal, 1D interpolation arah lateral gitu ya, jadi 2 kali. Ini sekali aja karena interpolasinya kita pakai 2D interpolation, interp 2. Interp 2 ini berarti 2D interpolation ya. Dan sama kita plot, kalau udah kita run aja. Masih lihat. Iya, ini hasilnya sama seperti tadi. Yang atas ini adalah velocity original dari hasil picking. Yang panel tengah ini adalah 2D interpolation tapi 2 kali ya, arah vertikal dulu kemudian arah lateral. Yang panel paling bawah ini adalah 2D interpolation sekaligus. Jadi seharusnya sama antara tengah dan bawah ya. Ini adalah PRMS-nya, kemudian ini untuk P intervalnya. Kita ubah ke P interval. Ini adalah hasil picking dari velocity picking. Yang ini panel tengah adalah hasil interpolasi 1D arah vertikal dan arah lateral. Yang panel paling bawah adalah hasil 2D interpolation. Sama antara tengah dan bawah ini. Ya, jadi terlihat 2D interpolation hasilnya lebih detail gitu ya, dibanding 1D interpolation ya, tentu saja ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini atau ada yang nggak jalan latihannya? Bisa semua? Aman, Pak. Jalan. Aman ya. Oke. Oke, nah kalau kita sudah punya velocity model, kita bisa melakukan time to depth conversion ya. Time depth conversion ini kita perlukan karena kita mengubah seismic dalam two-way time. Jadi seismic atau informasi dalam depth gitu ya. Depth ini bisa diestimasi simply menggunakan persamaan ini velocity dikalikan travel time. Tentu saja untuk depth conversion biasanya velocity seperti sudah sampaikan di awal tadi, velocity itu bergantung terhadap litologi batuannya, rock type-nya, kemudian depth dari deposition setting kita.
seberapa dalam, makin dalam biasanya velocity-nya makin tinggi. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pore space. Apakah ada microporosity atau ada kalau karbonat apakah dia growong batuannya atau tight, itu mempengaruhi velocity batuan tersebut. Velocity ini biasanya bisa kita dapatkan dari berbagai sumber gitu ya. Yang paling umum digunakan, yang paling umum kita bisa dapat velocity dari seismic processing seperti latihan tadi. Bisa juga kita dapatkan dari sonic log. Cuma problemnya sonic log ini biasanya hanya di interval tertentu saja, di interval target aja. Dia nggak sampai ke extend ke surface. Check shot atau VSP survey, ini yang ideal kita bisa dapat kalau kita punya budget untuk run check shot, minimum check shot, sebaiknya kita run di sumber kita karena krusial untuk mendapatkan time depth relation. Nggak bisa kita taikan dengan data survei seismik. Ini contohnya kalau kita buat velocity map hanya dari data sumur menggunakan kriging, terlihat ya seperti ada bullseye gitu ya, karena sumurnya kebanyakan di area sini aja. Kemudian kalau kita kombinasikan dengan data seismik, velocity dari data seismik, stacking velocity, nah kemudian kita combine menggunakan geostatistik gitu ya, dengan kriging, dengan mengcombine informasi dari data seismik ini untuk interpolate velocity model kita. Efek pengaruh dari velocity model terhadap struktur, biasanya ini saya ambil contoh juga dari salah satu lapangan yang ada yang saya kerjakan. Jadi kalau kita lihat, kita map time structure di lapangan tersebut, kita lihat ini tidak ada tutupan gitu ya, dari klosur, walaupun di sini udah ada banyak sumur gitu ya. Ini kalau kita lakukan mapping di two-way time dan data seismik, kita lihat ternyata di lokasi lapangan tersebut ini justru nggak ada klosur, tidak ada tutupannya. Dan kalau kita cek ini velocity velocity seismik yang kita miliki. Jadi secara geografis lapangan ini sebenarnya terlihat, kalau saya zoom sedikit, lapangan ini sebenarnya terletak di area slope gitu ya. Ini seabed bathymetry. Kalau kita lihat lapangannya terletak di bagian slope gitu ya. Di sini shallow atau di sini shallow water ya, di sini self breaknya di sini. Ini self breaknya, kemudian ke sana ini adalah sloping ke arah deep water gitu ya. Jadi lapangan kita memang berada di bagian slope. Di sini kalau kita lihat, secara velocity seismik kita bandingkan, dia ada tren makin ke arah timur laut, itu velocity-nya makin tinggi gitu. Dan kalau kita time to depth convert menggunakan velocity seismik yang
yang di-calibrate dengan data dengan checkshot sumur-sumur ini, maka dari dalam depth structure baru kita jumpai dengan kita memiliki tutupan gitu. Jadi jangan berkecil hati dulu kalau kita mapping kita nggak punya tutupan. Coba cek di depth-nya, siapa tahu ternyata ada tutupan gitu ya. Ini berhubung data yang ada di saya itu untuk latihan, saya punyanya dalam depth ya, model yang out model itu sudah dalam depth, berarti kita akan kembalikan. Jadi instead of time to depth conversion, kita akan lakukan depth ke time gitu ya. Kebalik ini sebenarnya, tapi paling nggak prinsipnya sama. Jadi kita kita punya data time dari satu domain, kita mau ubah ke domain yang lain dengan velocity model gitu ya. Dan tentu saja perlu kita interpolate, karena begitu kita bawa dari domain time ke depth atau dari depth ke time, itu samplingnya dia akan berantakan gitu ya. Tadinya dalam depth data sonic itu intervalnya konstan, begitu kita ubah ke time dia jadi berantakan tergantung berapa velocity-nya. Sebaliknya data seismik itu sampling dalam time-nya dia sudah teratur, reguler, gitu kita ubah ke depth dia akan berantakan karena tergantung velocity-nya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, setelah kita convert, kita perlu resample gunakan interpolation. Nah, itu yang latihan 4E ya. Kita ubah model kita dari dari interval velocity dalam depth menjadi interval velocity dalam time. Kemudian kita interpolate samplingnya supaya kita dapat sampling yang regular. Dan ini velocity model dalam depth kita setelah diubah ke dalam two-way time. Lihat kalau kita layeringnya kita cukup well behave gitu ya, secara umum variasi velocity kita hanya ke arah vertikal, maka antara time dengan depth itu cukup mirip gitulah ya secara struktural. Tapi begitu kita punya kontras velocity yang tinggi, seperti sini kita punya salt body gitu, maka pada saat diubah ke time, dia akan strukturnya akan ketarik semua ke atas ini yang di bawah salt ini, karena di salt ini dia sangat cepat, velocity-nya sangat tinggi, sehingga event yang harusnya tiba di sini dia jadi lebih awal gitu nyampenya secara time, secara travel time. Jadi makanya ketarik ke atas. Dan itu juga tadi kenapa di time structure kita juga nggak kelihatan, karena ke arah sini water depth-nya makin dalam gitu karena ini slope. Jadi dia makin travel time-nya makin lambat gitu. Jadi makin ke arah sana travel time-nya makin lambat, jadi makin turun strukturnya dalam time. Makanya tidak ada tutupan. Begitu dikoreksi akibat perubahan topografi ini, perubahan seabed ini, maka struktur yang tadinya turun, makin turun, di bagian sini dia ada dikoreksi sehingga membentuk tutupan gitu ya. Pak, itu time to date-nya satu langkah doang, Pak. Yang mana? Yang ini? Time to date yang ini ya, yang ini. Satu langkah time to convert langsung jadi yang itu. Nggak ada update-update. Oh, enggak. Karena velocity model kan udah yang final ya. Terus tinggal di-calibrate ke checkshot ya. Tinggal dikalibrasi ke checkshot aja. Karena velocity modelnya udah yang final dan udah dari BSDM, tinggal di-calibrate checkshot sumur, dipakai untuk koreksi time to depth.
Iya, tapi kalau pas pada saat PSDM-nya tentu aja velocity-nya diiterasi ya. Di-update ya. Ya, dan sebelum nantinya akhirnya dapat final model. Oke, ya ini latihan 4E. Ini kita yang 4E. Jadi kita load datanya velocity model itu. Kemudian grid size kita adalah 40 arah lateral dan vertikal, 40 feet. Modelnya dalam feet nih ya. Kemudian kita ubah ke time to wait time dengan maksimum to wait time 3 second. Sampling setiap 8 millisecond. Oke, kemudian kita hitung two way time ya. Kita ubah dari one way depth ke two way time velocity modelnya. Kemudian kita interpolate sampling ya dalam time. Jadi kalau kita run, ya run traceback. Ya ini, sorry, ini dia. Ini dalam velocity dalam depth, vertikalnya depth ya. Ini setelah jadi time to wait time. Betul aja seperti saya sampaikan tadi yang di bagian bawah dari salt ini karena dia velocity-nya sangat kontras ya, tinggi sekali jadi ketarik kata. Sebaliknya kalau kita punya velocity kontras yang sangat slow, sangat lambat velocity-nya, nanti ini reflektor di bawah dari anomali itu akan turun ke bawah ya. Push down, istilah push down, kalau ini pull up. Nah ini tambahan yang minggu lalu ya, kan minta kalau seandainya kita minta gimana caranya membuat velocity model gitu ya dari scratch ya. Jadi kita kalau sini kan kita udah ada gitu modelnya. Sekarang seandainya kita belum punya velocity modelnya nih, kita mau membuat velocity model dari informasi check shot dan kita punya section dari yang melewati sumur itulah ya. Kita bisa bikin velocity modelnya dengan menggunakan interpolation ya sebenarnya. Tentu saja nanti velocity modelnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain ya, bisa ray tracing atau find difference modeling ya. Di sini ini kebetulan ini belum saya upload di itu ya di latihan folder latihan karena ya belum karena belum sempat. Tapi nanti bisa saya kasihkan jadi contoh ininya ya untuk bikinnya. Jadi di sini kita load data seismiknya dulu ya. Data seismiknya kita punya 2D data melewati sumur dan di situ kita punya horizon interpretation gitu ya. Di sini saya ambil dari software interpretation horizon ya. Jadi saya nggak pick di sini. Walaupun pick di sini bisa juga sih, kayaknya bisa juga sih. Tapi ini saya udah pick di software lain, di Petrel gitu ya. Dia saya export, saya masukkan ke sini. Kemudian kita plot seismik dan horizonnya. Ini seismiknya. Di seismik
Dan ini horizon yang udah kita pick dari Petrel untuk ke sini ya. Kemudian kita load check shot. Ya, ini velocity function ini dari check shot. Kita load data check shotnya. Kemudian kita interpolate ke dalam TWT yang kita wait time yang kita inginkan gitu ya, TMS ini. Nah, ini time yang kita mau itu saya extend sesuai seismiknya ya. Itu sepanjang ini seismik kita. Kemudian kita build modelnya sebanyak ini, sepanjang line ini. Jadi kita buat matriks ukuran seismiknya ini. Intinya kita buat matriks ukuran seismik ini. Ini kita isi 0 dulu semua karena nanti kita isi dengan hasil velocity yang udah kita interpolate, 1D interpolate di sini. Dan kemudian kita bikin menjadi layer interval pakai ini saya bikin sendiri. Jadi di sini untuk membuat dia jadi layer interval gitu. Kalau ini kan tadinya dia graded aja, graded velocity model, kita bikin jadi layer interval menggunakan horizon guided ya, pakai horizon. Jadi di interpolate along horizon. Kemudian kita plot dan kemudian kita ini kan dalam two-way time ya, karena acuannya dari seismik ini. Ini dalam two-way time, kemudian kita ubah menjadi depth menggunakan TDR dari sumur check shot dari sumur. Kita punya TDR, kita ubah ke depth dari time, kemudian kita plot velocity model dalam depth ini seperti ini. Ini adalah check shot di sumur itu ya. Check shot kan kita punya time velocity pair ya, atau depth and time pair, time and depth ya, bisa kita hitung velocity. Ini sih contohnya kalau mau bikin velocity model dari scratch ya. Ini nanti saya kasih juga sih. Saya kasihkan juga tuh contoh ininya. Ya kalau gimana? Cara ngebaca inputnya itu cuma gitu aja Pak. Load misalkan kan di dalam ASCII kan ada misalkan time berapa, velocity-nya berapa. Oh, Itu iya. udah kita definisikan Pak. Enggak, udah dalam filenya itu aja. Kayak kita contohkan ya sini ya. Dulu yang itu dulu sih. Ada orang berani. Mana ya? Kok salah apa? Marah tua, aduh.
Oke, kita ini ya, kita mulai dari satu. Jadi ini kita datanya ya, load datanya. Datanya dalam folder spreadsheet ini ada kita punya 2D dalam Sequoia ya. Sequoia ini dalam Sequoia Rig kan. Jadi kita load data seismiknya. Selain data seismik, kita punya data horizon ini dari Petrel. Horizonnya ya formatnya seperti ini nih. Jadi X, Y, dan Z dan time apa two-way time, X, Y, two-way time gitu. Kan diekspor bisa ya. Iya Ekspor, bisa. ekspor X, Y, dan two-way time gitu. Itu saya baca aja. Jadi mana load data. Jadi ini langsung dibaca, langsung di load semuanya. Di sini saya ambil SP itu hanya apa masing horizon itu saya ambil kolom ketiga, which is ada TWT-nya tadi ya, karena XY-nya kan udah sesuai seismik ya. Jadi saya cuma ambil harga Z-nya aja, harga TWT-nya aja, dan di plot. Hasilnya gini nih. Salah tepat dari sekarang. Nah ini cuma upload seismiknya dan horizonnya tadi di posting. Nah, gitu aja. Ini untuk datanya. Kalau berikutnya kita bikin velocity modelnya ya. Velocity modelnya di sini saya punya velocity function dari Sonic nih. Velocity function dari Sonic. Nah, saya punya time depth TDR kan, time depth atau di sini saya ubah velocity. Jadi kan biasanya kita punya table time depth tuh kalau dari checkshot ya. Time depth terus saya bisa hitung velocity-nya. Velocity-nya. Jadi ini udah time sama velocity saya ambil. Velocity function. Kemudian saya buat two-way time-nya ya. Saya ambil two-way time-nya yang kolom 1 kan. Velocity-nya saya ambil yang kolom 2. Kemudian saya interpolate. Dari papa beli mana? Yang papa beli. Gak ada. Kalau kita udah dapat time and velocity, kemudian kita interpolate velocity-nya ke time sampling yang kita tentukan yang baru. Ini time sampling yang baru saya ini dari seismik gimana ya? Dari ini time sampling yang baru ya MS ini. Time sampling yang baru itu dari 0 sampai maksimum time di section ini. Dari 0 sampai maksimum time. Jadi 0 sampai 6.000 ya. 0 sampai 6.000. Nah, ini saya ubah ke millisecond. Kemudian ini saya interpolate setiap DT-nya 0,4 millisecond. Nah, kalau udah saya interpolate, ini saya kopikan ke ini kan satu function ya, satu kolom aja. Saya kopikan ke kolom yang lain sudah ke semua CDP gitu.
saya kopikan ke semua CDP velocity-nya. Jadi saya punya velocity lateral, kemudian saya bikin layer velocity menggunakan horizon ini. Layer velocity model. Jadi aslinya nih kalau kita ini saya plot coba ya, yang nggak saya like ini jadi konstan velocity ke arah lateral. Salah tempat. Ini dulu. Geseran. Ini adalah error. Oke. Jadi ini velocity function yang dari checkshot itu saya plot velocity functionnya. Kemudian ini velocity function ini saya kopikan ke semua CDP di seismic tadi. Jadi saya punya velocity function yang sama gitu untuk semua CDP ya. Oke, siap. Dari sini kemudian dibantu saya kan punya horizon tadi ya. Dari sini saya punya horizon, saya bisa bikin layer model dengan horizonnya tadi. Bikin layer, jadi velocity modelnya sekarang instead of constant ini dia bisa mengikuti struktur ya. Oke, so ini baru ini kan dalam two-way time ya, seismiknya dalam two-way time. Nah, model velocity kita kan dalam depth ya. Jadi langkah berikutnya itu kita atau saya ubah dari two-way time ke depth. Atau yang ketiga ini saya punya time depth relation PDR ini. Time dan depth, time dan velocity sih itu. Ini depth of velocity ya. Saya bisa time dan depth bisa udah TDR. Jadi time depth punya time depth relation. Itu saya bisa ubah dari two-way time menjadi depth sumbu vertikal. Dan saya plot hasilnya dalam depth. Sorry, salah tempat lagi. Dan saya dapatkan velocity model dalam depth sekarang. Kalau tadinya kan dalam time ya, dalam two-way time. Sekarang saya dapatkan dalam depth. Itu ya. Nah kalau udah ini kebetulan karena waktu itu untuk desain seismik ya, saya bisa lakukan ray tracing sih. Lakukan ray tracing untuk menentukan apakah panjang kabelnya cukup gitu untuk target. Kalau saya udah punya velocity model ini, saya bisa run ray tracing untuk mendapatkan ini seperti yang kita kemarin latihan. Nah ini dia. Ya ini dia. Jadi kita ray tracing dapat apakah offset saya cukup untuk mendapatkan target kedalaman ini, misalnya waktu itu sini targetnya. Jadi, apakah jarak kabel saya kalau nggak salah 5 kilo dari sini ke sini 5 kilo. Jadi ini saya harus punya paling nggak kabel saya harus sampai 5 kilo gitu, harus deploy streamer sampai 5 kilo supaya tidak dapatkan reflection dari target yang di sini. Oh, ke situ ya, Pak. Itu tujuannya waktu itu. Karena untuk usulan seismik ya. Usulan seismik, jadi itulah. Berhubung kita nggak punya
Ya. Ngukur itu aja ya, ngukur bentangan kabel. Iya, Bentangan untuk kabel ya. validasi, Iya, iya. Siap. karena kan menentukan harga ya, Oke. kan harga operationnya kan makin lama, makin panjang, makin lama. Gitu. Oke, gitu. Nanti kalau mau nanti mungkin saya masuk ke ini. Ya. Paling harus belajar gimana caranya nginput Sigwai, input ASCII, mungkin itu harus Iya, PR-nya. belajar sendiri ya. Iya, PR emang di data preparation sih biasanya. Kalau runningnya sendiri, ray tracingnya ya kan ini kecil ya modelnya, cepat aja sih tadi kan cepat. Tapi untuk data preparationnya itu sih yang agak PR. Nah ini juga bukan software komersil kan, jadi nggak ada klik apa, nggak ada GUI, nggak ada ini. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berhubung waktu sudah jam 10 lewat 1 menit, saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah ya. Oke, selamat ibadah puasa buat yang berpuasa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. mari